Selamat datang di kanal Kisah Kasih Tanpa Batas. Di sini, kita akan berbagi cerita yang menyentuh hati, kisah-kisah yang mengajarkan makna perjuangan, cinta, dan pengorbanan. Hari ini, mari kita dengarkan sebuah kisah tentang seorang anak yang berjuang melawan badai dalam keluarganya. Sebuah kisah tentang keberanian dalam luka. Aku masih ingat saat pertama kali menyentuh air di kolam renang kecil di pinggiran kota Medan, kota kelahiranku. Waktu itu, aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Kakiku gemetar, hatiku penuh harap. Renang itu seperti terbang di dalam air, kata ibuku, dengan senyumnya yang selalu menenangkan. Aku ingin percaya itu. Aku ingin merasakan kebebasan dalam tiap kayuhan tanganku. Dan benar, air menjadi rumah keduaku. Setiap kali tubuhku menyentuh permukaannya, aku merasa ringan, tak terbebani. Aku berenang, melawan arus, melawan waktu. Hingga suatu hari, namaku dipanggil sebagai juara di sebuah kejuaraan renang antar sekolah. Tanganku gemetar saat menerima piala itu. Aku menoleh ke arah ayah, berharap ada seulas senyum bangga. Namun yang kutemukan hanyalah sorot mata yang dingin. "Kau bisa lebih baik dari ini," katanya singkat. Dadaku sesak. Ayahku, yang setidaknya menjadi satu orang laki-laki yang tidak akan pernah menyakitiku, justru menjadi duri di dalam hidupku. Aku mengira rumah adalah tempat berlindung, tapi ternyata rumah adalah palung terdalam yang menenggelamkanku. Ayah adalah pria yang kehilangan arah. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ia berubah menjadi sosok yang dingin dan pemarah. Kesulitan ekonomi menghimpit keluargaku, dan aku, entah mengapa, menjadi sasaran dari luapan emosinya. Ada hari-hari di mana pulangnya berarti ketakutan. Ada malam-malam di mana suara pecahan gelas lebih nyaring dari suara detak jantungku sendiri. Dan aku hanya bisa diam, berusaha mengecilkan diri di sudut ruangan, berharap badai berlalu. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukan batu yang bisa dihantam tanpa hancur. Aku hanyalah seorang anak yang ingin dicintai tanpa syarat, bukan hanya ketika aku menang, bukan hanya ketika aku memenuhi harapan. Tapi kata-kata itu selalu tenggelam dalam gelombang ketakutanku sendiri. Aku bertahan. Aku terus berenang. Bukan untuk ayah, tapi untuk diriku sendiri. Karena di dalam air, aku bisa menangis tanpa seorang pun tahu. Karena di dalam air, aku bisa menenggelamkan luka-luka yang menggores jiwaku. Namun, pada suatu malam, sebelum perlombaan terbesar dalam hidupku, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Malam itu, saat rumah sunyi, aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Aku mengambil medali pertamaku, bukan karena aku ingin mengingat ayah, tapi karena aku ingin mengingat awal mula mimpiku. Dengan langkah ringan namun hati yang berat, aku meninggalkan rumah. Langit gelap, angin dingin menusuk, tapi aku tahu ini lebih baik daripada bertahan dalam sangkar yang semakin menyempit. Aku pergi ke tempat satu-satunya yang selalu memberiku ketenangan. Kolam renang. Aku duduk di pinggirannya,
menatap bayangan bulan yang bergetar di permukaan air. Apa aku melakukan hal yang benar, tanyaku pada diri sendiri. Tapi, saat ku pejamkan mata, aku mendengar gemas suara ayah, teriakan yang selama ini menghantuiku. Dan saat itu, aku tahu, aku tidak bisa kembali. Bertahun-tahun kemudian, aku berdiri di tepi kolam yang berbeda, di kota yang jauh dari rumah. Aku melihat bayanganku di air, bukan lagi sebagai seorang anak yang terluka, tapi sebagai seseorang yang bertahan. Kulitku lebih gelap terbakar matahari, bahuku lebih kuat menahan beban, namun mataku masih menyimpan jejak masa lalu. Aku menceburkan diri, membiarkan tubuhku melayang di antara riak air yang lembut. Setiap kayuhan tanganku terasa lebih ringan, lebih bebas. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi rasa takut. Aku berenang bukan untuk membuktikan sesuatu pada ayah, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi berenang dalam luka, tapi dalam kebebasan. Di tepi kolam, seorang pelatih memperhatikanku dengan kagum. "Teknikmu bagus. Kenapa kau tidak mengikuti kejuaraan nasional?" Aku tersenyum samar, lalu menoleh ke permukaan air yang berkilauan. Aku tahu jawabannya. Aku tahu bahwa aku masih punya mimpi yang harus kukejar. Ayah, jika kau mendengar ini, ketahuilah bahwa cinta seharusnya tidak menyakiti. Cinta seharusnya tidak meninggalkan luka. Dan seorang ayah seharusnya menjadi pelindung, bukan badai yang menghancurkan kapal kecil putrinya. Setiap anak berhak untuk dicintai, untuk tumbuh dalam kehangatan kasih sayang, bukan dalam ketakutan. Tidak ada alasan bagi seorang ayah, seorang ibu, atau siapapun untuk melukai seorang anak, baik dengan kata-kata maupun dengan tangan. Karena anak bukan batu yang hanya bisa dipahat dengan kekerasan, melainkan bunga yang tumbuh dalam kelembutan.